Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar CPNS dan juga P3K tahun 2023 ini. Di kesempatan kali kita akan berbagi informasi, kita akan memberikan contoh surat keterangan pengalaman kerja ya, dan juga aktif bekerja atau bekerja secara terus-menerus. Ini nanti formatnya langsung dari BKN teman-teman ya, dari Badan Kepegawaian Negara. Tapi nanti ada beberapa catatan yang memang harus kalian perhatikan ya. Nanti kita juga akan membahas bagaimana sih cara mengisi dan mengupload datanya di SSCASN terkait dengan surat keterangan pengalaman kerja dan juga aktif bekerja secara terus-menerus. Mungkin ada sedikit gambaran ya di sini kalau teman-teman sudah mengisi di riwayat pekerjaan ya. Di dalam riwayat pekerjaan ya, di sini mungkin teman-teman ada yang mengisi seperti ini ya, ada tanggal mulai, tanggal selesai. Di sini di pengalaman kerjanya dia diisi ya, mulai dari aktif pertama mungkin sampai dengan saat ini. Nah, di sini sebenarnya teman-teman dari BKN itu sudah memberikan contoh ya untuk surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah ini secara terus-menerus atau aktif bekerja ya. Di sini resmi ya dari bkn.go.id, dan juga di sini ada contoh format untuk surat keterangan pengalaman kerja. Ya, ini sebenarnya sudah dipermudah ya dari BKN, sehingga dalam pengisian riwayat kerja itu boleh tidak diisikan satu persatu, tapi bisa menggunakan format ini nanti yang diunggah atau diupload. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana contohnya dan bagaimana cara menguploadnya untuk surat pengalaman kerja di SSCASN. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya untuk surat keterangan pengalaman kerja atau aktif bekerja. Tentunya nanti teman-teman yang sudah sampai di tahap ini, tentunya ada beberapa data yang harus kalian isi ya. Yang pertama tentunya ketika sudah mengisi biodata ya, sudah memilih jenis seleksi, formasi, di sini ada riwayat. Nah, di dalam riwayat ini tentunya di lewat kerja ya teman-teman harus mengisikan ya. Misalkan di sini ada jabatan, ada instansi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga ada pengalaman kerja. Di sini ada beberapa file yang diupload ya. Ini sebenarnya juga tidak jadi masalah ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini yang diupload adalah SK-nya ya. Jadi SK-nya diupload di per tahun ya, karena mungkin SK di setiap instansi itu mungkin dibuat per tahun. Tetapi nah, ini sebenarnya kurang ringkas ya, artinya kurang ringkas ya. Sebenarnya ini boleh saja ya diisi satu file saja atau satu form saja. Misalkan dari SK-nya ini digabungkan dijadikan satu ya. Misalkan di sini ada 8 ya, 8 file, ini boleh dijadikan satu. Atau mungkin di sini nanti juga bisa diisi ya satu file saja. Ya, satu file saja. Nah, di sini diberikan keterangan ya. Jadi tanggal mulainya ya di sini, waktu penginputan data ya, jenis instansi ini bisa dijelaskan instansi swasta atau negeri, jabatannya apa. Nanti tanggal mulainya ini diisi tanggal pertama. Jadi ketika tanggal pertama kapan bekerja itu, dan tanggal selesai ini mungkin bisa diisi sesuai dengan SK yang terakhir. Saat terakhir misalkan di sini di 31 Desember 2023 misalkan ya, kalau SK-nya sampai di situ. Nah, gaji pokoknya ini boleh diisi yang awalnya ya, gaji pokok awalnya berapa, atau mungkin yang terakhir yang saat ini diterima berapa, itu tidak masalah. Terus nomornya diisi yang nomor pertama, jadi di tahun awal, di masuk pertama kerja, tanggalnya. Terus pejabatnya ini diisi ya, yang menandatangani siapa, misalkan kepala sekolah, kepala instansi, dan seterusnya. Nah, di sini ada kontrak atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman ya. Sebenarnya di sini ada surat pengalaman. Nah, di sini sebenarnya BKN sudah memberikan ya surat pengalaman, surat keterangan pengalaman kerjanya. Jadi yang diunggah adalah ini sesuai dengan riwayat yang diinput. Jadi yang diinput nanti apa, itu yang diupload. Nah, di sini teman-teman sebenarnya BKN di dalam dokumennya ya, di dalam pengisian dokumen di SSCASN ini sebenarnya untuk surat keterangan bekerja ya, ada surat keterangan bekerja, dan juga ada di sini ada surat keterangan aktif bekerja ya. Nah, di sini aktif bekerja atau secara terus-menerus, di sini sebenarnya BKN sudah memberikan contohnya. Di sini ada draft 1, di sini ada draft 2 ya.
Nah, di sini kalau kita buka teman-teman ya. Nah, ini di sini kalau kita buka di tab 1. Nah, di sini sebenarnya ada contohnya. Nah, ini resmi ya, ini dari bkn.go.id. Nah, di sini ada contoh format surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini ini ya. Jadi contoh format keterangan pengalaman kerja. Di sini diisi dulu ya, teman-teman. Dari identitas diri ya, dari nick, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor HP atau telepon. Terus di sini ada profil pekerjaan saat ini ya. Misalkan pekerjaannya apa. Di sini ada deskripsi pekerjaan. Ya, deskripsi pekerjaan. Nah, di sini ada riwayat pekerjaan. Jadi riwayat pekerjaannya diisi di sini teman-teman ya. Jadi setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditangani oleh pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, di sini ada ya, jadi di sini ya ada PT Stag ya, misalkan jabatannya apa. Di sini ya, ini kalau pindah ya. Jadi kalau ada pergantian ya sampai saat ini. Jadi kalau ini berarti yang terakhir kan di sini. Jadi dia di terakhir ini contohnya. Ini misalkan dia punya 2 riwayat pengalaman kerja karena dia berpindah. Di sini ada gaji, nomor ya sama ya dengan data tadi yang diisian tadi teman-teman. Yang diisian sini ya. Nah, ini sama. Nah, ini tinggal diisi saja. Terus ini ada tangga, terus ini ada yang membuat pernyataan ya. Nah, di sini, terus ini juga ada contohnya, surat keterangan pengalaman kerjanya, ini juga ada contohnya. Nah, seperti ini. Misalkan telah melaksanakan tugas sebagai apa selama berapa tahun. Di sini ada tanda tangan untuk pimpinan unitnya. Di sini aja bukti pengalaman kerja 2 ya. Di sini ada contohnya ya. Ini diberikan contohnya 2 ya dari BKN. Nanti bisa dicontoh ini. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau kita lihat di yang kedua. Nah, ini yang kedua itu adalah ini, surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus. Kalau kita lihat di dalam contohnya atau draftnya, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi contoh surat pengalaman bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. Jadi artinya masih aktif bekerja. Di sini juga ada isinya ya. Nah, ini ada isinya, terus ini dengan menerangkan bahwa dan seterusnya. Dan ini telah bekerja pada ini sebagai ya selama berapa tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ini secara terus-menerus. Ini bisa diisi dari tanggal pertama kerja sampai dengan terakhir kerja kapan. Nah, di sini ada tanda tangannya oleh pejabat pimpinan unit. Jadi di sini sudah diberikan contohnya ya untuk pengisian form ya pada ini surat keterangan bekerja dan juga surat keterangan aktif bekerja. Jadi kalau misalkan di di isian di sini teman-teman, nah di sini ada riwayat pekerjaannya ya. Nah, ini kalau hanya satu tempat ya. Karena ini hanya satu tempat, dia tidak berpindah-pindah ya, jadi tidak berpindah-pindah. Ini sebenarnya boleh diisikan satu saja. Nah, di sini tanggal mulai diisi dari awal kapan mulai bekerja, terus tanggal selesainya ini sampai dengan saat ini ya, karena dia tidak berpindah instansi. Jadi seperti itu. Nanti tinggal diupload saja teman-teman ya. Nanti tinggal diupload saja di sini. Nanti kalau belum nanti diupload di sini. Ditambah pekerjaan, di sini ada upload file. Ya, itu mungkin sedikit informasi mengenai cara pengisian untuk riwayat pengalaman kerja ya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Nah, mungkin nanti yang terpenting ya. Jadi yang terpenting teman-teman juga harus membaca informasi ya. Misalkan kita kasih contoh ya, mungkin di setiap instansi ya. Nah, misalkan kita kasih contoh, misalkan di BKD Jatim ya, di sini terkait dengan pengumuman penerimaan untuk P3K tahun 2023. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini sudah ada contoh berkas yang dilampirkan. Jadi untuk persyaratan-persyaratan di sini sudah ada yang dilampirkan. Nah, ini kita kasih contoh misalkan surat keterangan memiliki pengalaman kerja. Ya, kalau kita buka teman-teman. Nah, ini ya surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nah ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ada nama menerangkan dengan sebenarnya ya. Mulai tugas sebagai apa ya, selama berapa tahun terhitung mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini ada tanda tangannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini sama ya dengan dari sini dari BKN. Nah, ini kalau kita lihat ini ya ada surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di sini ada kapan mulainya dan di sini ada tanda tangannya. Ini sama ya, kalau kita lihat formatnya yang di BKD ya, surat keterangan pengalaman kerja. Ini kalau kita lihat di sini tidak jauh berbeda ya. Ya, mungkin datanya juga diambil dari BKN ya untuk contoh surat pengalaman kerjanya. Nah, ini seperti ini ya. Nah,
Itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman selalu memantau informasi yang ada di instansi. Nah, nanti kalau di instansinya itu sudah memberikan contoh, sudah memberikan lampiran, teman-teman ikuti informasi yang ada di instansinya, karena tentunya di sini juga ada informasinya teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam format BKN bahwa format ini tidak baku. Ya, artinya format ini tidak harus seperti ini. Ya, artinya seperti itu. Dikarenakan di setiap tempat kerja memiliki format masing-masing. Semua bukti riwayat pengalaman kerja diunggah masing-masing pada menurut riwayat pengalaman kerja. Jadi bisa saja formatnya ini mungkin disesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada di instansinya masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman memantau ya informasi di setiap instansi, yang mana nanti semua informasi terkait dengan rekrutmen untuk P3K maupun CPNS ya itu tentunya disampaikan di instansi masing-masing, sehingga nanti teman-teman tidak salah dalam memilih format dan juga tidak salah dalam mengisi riwayat kerja ataupun form-form yang sudah disediakan di masing-masing instansi. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.